Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Umawi al-Makki. Dalam keterangan kitab Tarikh Al-Khulafa halaman 118 sampai 119 disebutkan bahwa sahabat Utsman bin Affan pada tahun ke-6 dari peristiwa pasukan bergajah, Sayyidina Utsman bin Affan termasuk pemeluk Islam gelombang pertama. Dalam sebuah hadis yang artinya Ibnu Ishaq berkata, Utsman termasuk golongan sahabat pertama yang masuk Islam setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan Zaid bin Harithah. Sayyidina Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ruqayyah. Peristiwa ini terjadi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Ruqayyah wafat pada malam perang Badar, sehingga Sayyidina Utsman datang belakangan di perang Badar. Sebab menjaga Ruqayyah yang sakit keras atas izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak lama kemudian Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummi Kulthum, adik dari Ruqayyah. Namun Ummi Kulthum wafat pada tahun 9 Hijriyah. Dari pernikahan dengan kedua putri agung itu, Utsman bin Affan dijuluki Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya lantaran menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan termasuk sahabat yang dijanjikan masuk surga dan sosok yang melanjutkan cita-cita Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengkodifikasi Al-Quran menjadi mushaf. Tim ini terdiri dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Harith bin Hisham. Selain itu, para sahabat mengambil 146 hadis yang diriwayatkan Utsman bin Affan. Di antara sahabat itu adalah Zaid bin Khalid al-Juhani, Ibnu Zubair, Sa'id bin Yazid, Anas bin Malik, Zaid bin Thabit, Salamah bin Aqwa, Abu Umamah al-Bahili, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Mughaffal, Abu Qatadah, Abu Hurairah. Termasuk para tabi'in diantaranya Aban bin Utsman, Ubaidillah bin Abi, dan Imran. Menurut penuturan Ibnu Sa'ad yang bersumber dari Abdurrahman bin Hatib bahwa Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang mahir berkomunikasi dan perkataannya sangat indah sehingga ucapannya sangat dihormati. Ciri-ciri tubuh Utsman menurut Ibnu As-Sakir, perawakannya tidak tinggi dan tidak pendek. Beliau tampan. Musa bin Thalhah juga mengatakan Utsman bin Affan adalah lelaki yang sangat tampan. Meski demikian, Utsman bin Affan tergolong sahabat yang sangat pemalu, sehingga siapapun yang berjumpa dengannya ikut merasa malu. Hal ini sebagai bentuk menghormatinya. Dalam salah satu hadis menyebutkan yang artinya dari Muhammad bin Abu Harmalah, dari Atha dan Sulaiman yang merupakan kedua anak Yasar dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di rumahku dengan membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Tak lama kemudian Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah beliau. Lalu Rasulullah pun mempersilahkannya untuk masuk dalam kondisi beliau tetap seperti itu dan terus berbincang-bincang tentang sesuatu hal. Selanjutnya Umar bin Khattab datang dan meminta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah beliau. Maka
Rasulullah pun mempersilahkannya untuk masuk dalam kondisi beliau tetap seperti itu dan melanjutkan berbincang-bincang. Kemudian Utsman bin Affan datang dan meminta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah beliau. Maka Rasulullah pun mempersilahkannya untuk masuk seraya mengambil posisi duduk dan membetulkan pakaiannya. Muhammad bin Harmalah berkata, "Saya tidak mengatakan hal itu pada hari yang sama atau di hari peristiwa ini tidak terjadi pada hari yang sama." Lalu Utsman bin Affan masuk dan langsung bercakap-cakap dengan beliau tentang berbagai hal. Setelah Utsman keluar dari rumah, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, tadi ketika Abu Bakar masuk ke rumah, engkau tidak terlihat tergesa-gesa untuk menyambutnya. Kemudian ketika Umar datang dan masuk, engkau pun menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Akan tetapi ketika Utsman bin Affan datang dan masuk ke rumah, maka engkau segera bangkit dan dari pembaringan dan langsung mengambil posisi duduk sambil membetulkan pakaianmu. Sebenarnya ada apa dengan hal ini semua ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hai Aisyah, bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seseorang yang para malaikat saja merasa malu kepadanya?" Hadis riwayat Muslim. Jika dicermati redaksi hadis di atas, maka terdapat pelajaran yang bisa dipetik, yaitu para sahabat meminta izin terlebih dahulu saat akan bertamu. Para sahabat memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga Rasulullah mengimbangi sesuai dengan karakter mereka. Sahabat Utsman bin Affan adalah sahabat paling pemalu, sehingga Rasulullah bersikap malu untuk menghormatinya. Sikap malu adalah sikap yang dimiliki oleh para malaikat. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan dengan suguhan kisah-kisah teladan para sahabat-sahabat Nabi dan dengan segala kebaikan dan kemuliaan sikap dan perilakunya dapat membangun pribadi kita menjadi lebih baik. Tentunya dengan cara berusaha meneladani kepribadian tokoh-tokoh dalam kisah ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.